Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Gita Nur Sofia, NPM 2111308 dari Prodi Manajemen kelas C Sentani. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode MRP pada mata kuliah Manajemen Operasional. Lanjutan. Baik, sebelumnya yang kita perlu ketahui, metode MRP itu apa? Metode MRP itu metode perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Selanjutnya, di sini kan sudah ada beberapa kuis yang diberikan Bapak dosen. Tapi di sini saya memilih kuis 1 untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Di sini ada PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu ke-4 dan 160 pada minggu ke-6. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B sebanyak 1 dan bahan C sebanyak 1. Nah, berarti bahan B dan bahan C itu bagian dari produk A. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan beritahu dulu apa itu GR, SR, OI, dan OI, NR, dan PO. Jadi GR itu jumlah keseluruhan yang diperlukan pada suatu periode. Terus yang kedua ada SR, jumlah item yang akan diterima pada suatu periode berdasarkan pesanan yang dibuat. Selanjutnya ada OI, persediaan akhir yang ada di gudang. Ada NR, jumlah kebutuhan bersih dari suatu item untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Selanjutnya ada PO. PO itu jumlah item yang direncanakan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat pada soal yang ada. Di soal yang ada kan dibilang bahwa produk A itu memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu ke-4 dan 160 pada minggu ke-6. Kita masukkan pada tabel. Minggu ke-4 120 dan minggu ke-6-nya itu 160. Nah, selanjutnya itu untuk SR-nya itu ada 10 di minggu ke-3 dan 20 di minggu ke-5. Kita bisa masukkan pada tabel. Minggu ke-3-nya 10, minggu ke-5-nya itu 20. Selanjutnya di sini ada itemnya apa? Sekarang OI pada item A itu ada 10. Di sini kita kenapa mulai dari minggu ke-0? Karena biasanya proses produksi karena persediaan itu di gudang selalu diisi sebelum melakukan produksi. Maka dari itu kita mulai dari minggu ke-0. Minggu ke-0-nya itu 10, minggu pertamanya itu 10, minggu keduanya itu 10, dan di sini minggu ketiganya itu ada SR-nya 10. Karena di SR persediaan sebelumnya itu ada 10, dan persediaan sekarang 10, berarti ada 20 persediaan saat ini. Oh, ini berarti 20. Selanjutnya untuk minggu keempat itu ada GR-nya 120. Nah, karena di sini yang diminta itu 120, tapi kita perlu persediaan cuma ada 20. Berarti kita kekurangan persediaannya itu 100. Terus karena di sini kan lead time-nya itu 1 minggu sebelumnya, ini lead time-nya itu 1 minggu sebelumnya, berarti kita melakukan PO sebelum 1 minggu sebelumnya. Berarti di minggu ke-3 kita melakukan PO itu 100. Selanjutnya di minggu ke-5, di sini di minggu ke-5 ada SR-nya 20 dan OI-nya itu 20. Dan di minggu ke-6 di sini ada 160 GR-nya. Jadi yang diminta 160 barang yang diminta, tapi kita cuma punya persediaan di sini 20. Maka yang kurang itu adalah NR-nya itu 140. Jadi kita kekurangannya itu 140. Kan tadi itu dia punya PO itu 1 minggu sebelumnya kan. 1 minggu sebelumnya berarti di 1 minggu sebelumnya itu di minggu ke-5 itu kita melakukan PO sebanyak 140. Selanjutnya kita masuk pada produk B. Jadi produk B itu karena produk B bagian dari produk A, maka kita bisa mengambil GR-nya itu pada PO di produk A. PO di produk A itu sebanyak 100 dan di produk di PO produk A itu 100 di minggu ke-3 dan di minggu ke-5 itu ada 140. 100 dan 140. Selanjutnya untuk SR, SR-nya di sini 20 di minggu ke-3 dan 40 di minggu ke-5. Sini 20 di minggu ke-3 dan 40 di minggu ke-5. Selanjutnya di sini ada OI-nya itu 100 di item B. Di sini di produk B ya. Di sini dimulai dari
dari 0, dari minggu ke-0 100, minggu ke-1 itu 100, minggu ke-2 100, dan minggu ketiga ini ada GR-nya 100, SR-nya 20, dan OI-nya sisa 20. Kenapa di sini 20? Karena kan di sini tuh persediaan sebelumnya kan itu ada 20 nih. Terus ditambah dengan persediaan yang sekarang tuh 100, berarti 120 kan. Tapi di sini kan diminta itu sebanyak 100. Maka yang tersisa itu adalah 20. Jadi kan di sini tuh kita punya itu kan ada 20, di sini 100. Nah, berarti 120 kan, tapi di sini kan yang diminta itu 100, berarti sisa 20. Seperti itu. Selanjutnya di sini di minggu keempat itu ada 20, dan di minggu kelima itu ada GR-nya 140, SR-nya 40. Nah, karena kita persediaan sekarang kan 20, dan persediaan sebelumnya itu SR-nya itu 40, tapi di sini diminta 140. Nah, di sini kan SR-nya 40 ditambah dengan persediaan sekarang itu 20, berarti kan 60 tuh. 60. Terus di sini kan diminta 140. Sedangkan berarti kekurangannya itu adalah 80. Nah, karena lead time-nya itu adalah 1 minggu sebelumnya, ini lead time 1 minggu sebelumnya, berarti kita melakukan PO itu di 1 minggu sebelumnya. Jadi kita di minggu keempat, kita melakukan PO sebanyak 80 untuk kekurangan yang tadi. Selanjutnya kita masuk pada produk C. Di sini produk C itu sama karena produk C itu bagian dari A, jadi kita bisa mengambil dari GR-nya kita mengambil dari PO produk A. Di sini ada 100 di minggu ketiga, dan minggu kelimanya itu ada 140. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada SR-nya untuk produk C. Di sini SR-nya itu 100 di minggu pertama dan 100 di minggu ketiga. Kita masukkan pada tabel di minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, di minggu pertama dan minggu ketiga. Selanjutnya di sini untuk OI-nya itu 0 pada item C atau pada produk C, 0. Maka di sini 0 kita kosongkan. Terus selanjutnya di sini karena SR-nya itu ada 100 di produk sebelumnya, maka OI-nya itu 100. Selanjutnya di minggu kedua itu ada 100, dan di minggu ketiga itu kan ada GR-nya 100, SR 100. Nah, karena kita punya persediaan yang saat ini itu 100, dan persediaan yang sebelumnya itu 100, berarti 100 tambah 100 kan 200 tuh. Tapi kan di sini yang diminta itu 100, maka yang tersisa itu adalah 100. Selanjutnya di sini ada di bagian keempat atau minggu keempat, di sini 100 OI-nya. Selanjutnya di sini ada di minggu kelima, di sini ada 140 GR-nya. Nah, karena di sini minta 140, sedangkan persediaan yang kita punya sekarang itu cuma 100, berarti kita kekurangan 40. Jadi NR-nya itu 40. Terus di sini kan untuk lead time-nya tuh diminta 2 minggu sebelumnya. Berarti kita melakukan PO itu 2 minggu sebelumnya. Berarti kita mundur ke belakangnya. Kita melakukan PO 2 minggu sebelumnya, itu berarti di 5. Jadi kita melakukan kekurangannya itu 40 atau PO-nya di minggu ketiga. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.